Bab 386. Mencapai kesepakatan. Roland. Hehe, dia benar-benar sudah hampir gila. Tunggu sebentar, beri aku 5 menit lagi. Grace dengan menyedihkan memohon kepada Roland, dan Roland dengan wajah dingin tidak mempedulikannya. Audrey batuk ringan, kemudian berkata, Nona Lynn, janji kalian hari ini awalnya adalah 15 menit. Sekarang sudah hampir 15 menit, apakah? Nona Lynn pergi dahulu dengan manajer Chen. Mendengar itu, Grace membuka matanya lebar. Audrey, bagaimana kalau kita berteman di WeChat dan jika ada waktu baru bicara lagi? Audrey benar-benar tidak menyangka Grace adalah penggemar beratnya. Dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya, membuka WeChat dan menggoyangkan ponselnya. Grace mengangguk dengan semangat, mengeluarkan ponsel membuka WeChat untuk berteman dengan Audrey. Setelah berteman, dia mengajukan permintaan kecil, bolehkah kita berfoto bersama? Akhirnya kedua orang itu berfoto bersama. Setelah foto bersama, Grace memegang ponselnya dengan gembira. Tunggu aku, saat tiba aku akan mengirim pesan kepadamu lagi. Iya. Hati Grace merasa puas lalu berdiri dan pergi dengan Roland. Saat itu, Audrey pun menerima rasa terima kasih dari mata Roland. Dia tersenyum, kemudian mengantar mereka ke lantai bawah. Setelah mereka pergi, Gita berdiri di sampingnya. Ini benar-benar di luar dugaan aku. Grace ini berbeda dari yang aku bayangkan. Mendengar itu, Audrey memuncungkan bibir merahnya. Aku juga sepertimu. Benarkah? Karakternya lumayan baik, hanya sedikit lengket kepada orang. Dia sebenarnya penggemar fanatikmu. Ini terlihat seperti ilusi. Audrey, kita sudah punya daftarnya. Cepat pergi dan bagikan ke semua orang, biar mereka tahu, Audrey, kami bukan tipe orang yang tidak memiliki kemampuan. Membagikannya kepada semua orang, tidak seperti yang kamu pikirkan, dan membagi pekerjaan mereka. Setelah mengatakan itu, Audrey berbalik dan berjalan kembali. Keduanya berbicara sambil berjalan, kamu pergi dan adakan rapat, setengah jam lagi pertemuan dimulai. Gita mengangguk, baiklah, aku akan segera memberitahu mereka. Audrey kembali ke kantor, Gita pergi ke lantai para karyawan untuk memberitahukan mereka tentang rapat itu. Begitu mendengar rapat itu, wajah Briani langsung berubah menjadi tidak enak dilihat. Kenapa rapat lagi? Baru beberapa hari masuk kerja, rapat dilakukan sepanjang hari, kapan akan selesainya? Talita hidup segan mati tak mau berbaring di atas meja, menatapnya dengan dingin. Di sampingnya Stephanie juga merasa tidak senang dan cemberut, kemarin sudah berkata dengan begitu banyak, kenapa hari ini masih harus lanjut mengatakannya lagi? Karena kita semua terlalu malas, jadi sengaja mencari sesuatu untuk kita kerjakan. Selesai bicara, dia melirik Jason di sebelahnya. Jason, bukankah begitu? Pemuda yang dingin itu. Gita melipat tangannya di dada, dan mencibir, bahkan jika sengaja mencari pekerjaan untuk kalian kerjakan, lalu kenapa? Kalian sekarang adalah karyawan perusahaan, kalian harus mendengarkan apa perkataan bos. Memotong. Dengan kesal Jason memotong percakapan, tetapi tetap mengemasi barang-barangnya dan berdiri. Gita melihat semua orang bersiap-siap untuk rapat, dengan puas dia melengkungkan bibirnya, aku ingatkan setengah jam lagi, bukan sekarang. Selesai bicara dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Briani marah dan langsung melemparkan barang-barangnya ke atas meja. Seorang asisten kecil tiba-tiba berlagak sombong seperti itu. Dia pikir dia itu siapa? Beraninya dia menunjukkan wajah tidak senangnya kepada kita. Apakah kalian bisa menelan nafas? Tidak ada yang menjawab perkataannya. Briani melihat ke arah Roni. Roni mengangkat alisnya, duduk bersilang dan menggoyangkan kakinya. Ada apa? Tidak ada yang salah dengan rapat. Lagi pula jika kamu tidak ingin kerja, apakah duduk di sana dan mendengarkan apakah kamu tidak ingin? Briani. Di samping itu, kamu tidak mengkritik dia,
dia juga tidak akan mengkritikmu juga. Roni tersenyum dan berkata, kamu mengkritik orang, orang tentu akan menyerang balik, ini adalah hal yang normal. Briani, Roni, kamu lihat dia cantik, jadi sengaja cenderung ke arahnya kan? Ekspresi terkejut muncul di wajah Roni, bagaimana kamu tahu? Kamu. Briani sangat marah sehingga tidak bisa berkata-kata, duduk dan tidak lagi memperhatikan Roni. Di sampingnya Talita melihatnya, tertawa terbahak-bahak. Setengah jam kemudian, ketika Audrey membagikan tugas kepada mereka, semua orang sedikit tercengang. Begitu cepatkah seorang pelanggan mencari kemari? Ya. Dengan bangganya Gita meletakkan tangan di dadanya, kalian telah melihat materinya. Kali ini kita akan berpartisipasi dalam konferensi pers. Setelah kalian pahami lalu gambarlah desain gambar. Audrey melihat sejenak tanggal yang akan disepakati kedua pihak, mengerutkan bibirnya, lalu menetapkan tanggalnya, berikan aku konsep gambar dalam 3 hari. Apa? 3 hari? Apakah kamu bercanda? Briani tiba-tiba berdiri, membuka matanya lebar-lebar, menyerahkan konsep gambar dalam 3 hari, bagaimana mungkin? Audrey mengangkat matanya, terlihat tatapan mata yang tenang dari raut wajahnya. Bagaimana menurut kamu? Konsep gambar, paling sedikit memerlukan waktu setengah bulan. Briani melirik semua orang, lalu dengan canggungnya berkata, bagaimana mungkin menggambar dalam 3 hari? Mendengar itu, Audrey tidak tahan dan berkata, kalau begitu beritahu aku, setengah bulan baru keluar konsep gambar, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mengeluarkan versi aslinya? Setelah versi aslinya selesai, harus menunggu proses produksinya, apakah menurutmu pelanggan akan menunggu dengan sabar? Aku sudah menulis waktu penyerahan dokumennya, kalian bisa lihat sendiri. Semua orang membuka dokumen dan melihatnya sejenak, konvensi pers dimulai setengah bulan lagi, 15 hari waktunya, itu berarti mereka harus menggambar konsep gambar, versi aslinya dan proses produksinya dalam waktu 15 hari. Ya, waktu sedikit mendesak. Setelah membaca materi Roni menutupnya, dan berkata dengan lembut. Briani yang di samping setelah mendengarnya dia langsung merasa tidak puas, bukan sedikit mendesak, tapi sangat-sangat mendesak bukan. 15 hari tidak cukup untuk finalisasi. Begitu banyak orang dalam satu tim, waktu setengah bulan pun tidak cukup. Audrey mengangkat alisnya, sekilas melihat semua orang yang duduk, hadirin sekalian dulu aku juga seorang perancang, bahkan apakah kalian tidak bisa memahami ide seorang perancang? Apa yang harus kita lakukan adalah memuaskan kebutuhan pelanggan, inilah perbedaan antara menerima pesanan dengan mendesain sendiri. Jika kamu percaya diri dengan pekerjaanmu sendiri, kamu dapat mendesain sendiri pakaian sesuai dengan keinginan diri sendiri, kemudian menjualnya lagi. Tetapi kita sekarang berbeda, sekarang kita adalah perusahaan, kita adalah tim, orang mencari kita harus bekerja sesuai waktu dan keinginan dari pelanggan. Suara Audrey tenang, tetapi sangat tegas. Ini hanya sebuah produk, kalian begitu banyak orang dan bisa saling berdiskusi. 3 hari lagi kita akan rapat di sini jam 10 pagi. Aku harap sampai waktunya nanti kalian akan membawa hasil kerja seperti yang aku inginkan. Rapat bubar. Selesai bicara, Audrey menundukkan kepala dan mulai berkemas. Talita tampak tidak senang, mengambilnya dan berdiri lalu berbalik dan berjalan keluar. Kita menatap punggungnya, Talita ini sepertinya kelihatan diam. Apakah dia dibeli oleh orang? Tetapi dia kelihatannya tidak seperti dibeli. Lalu kita menatap aneh Audrey. Bersambung.